Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Baik, selamat datang kembali di Mulyaningsih Channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang teks eksposisi. Silahkan kalian simak dan jangan lupa like, subscribe. Baik, setelah mempelajari materi teks eksposisi nanti, siswa diharapkan mampu 1. Menginterpretasi isi teks eksposisi, kemudian menganalisis struktur teks eksposisi, ketiga, menganalisis kebahasaan teks eksposisi, terakhir, mengkonstruksi teks eksposisi. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Obat tradisional atau yang sering disebut jamu masih mendapat tempat di hati masyarakat. Jamu dipercaya mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan obat-obatan modern seperti yang banyak beredar di pasaran. Jamu juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit modern seperti diabetes. Berikut adalah kelebihan obat tradisional. 1. Obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat. 2. Ada efek komplementer dalam ramuan obat tradisional. 3. Satu tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat farmakologi. 4. Obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik dan penyakit degeneratif. Keunggulan obat tradisional jika dibandingkan obat modern lebih aman dan ekonomis. Apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus, obat modern akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit baru. Nah, dari teks eksposisi di atas, kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks eksposisi. Teks eksposisi yaitu sebuah tulisan atau teks yang bertujuan menginformasikan atau menjelaskan suatu gagasan. Kemudian, ada 3 struktur yang harus ada dalam sebuah teks eksposisi. Struktur pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap setiap permasalahan yang diangkat. Kemudian argumentasi yaitu bukti atau alasan-alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Terakhir, penegasan ulang pendapat yaitu penegasan kembali tesis yang sudah disampaikan di awal teks. Selanjutnya, yaitu aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Pertama, dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Kemudian terdapat adjektiva. Ketiga, teks eksposisi terdiri dari kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan jika kita akan memproduksi sebuah teks eksposisi. Pertama, menentukan topik tulisan. Kedua, menyusun kerangka tulisan. Kemudian, mengumpulkan bahan tulisan dari berbagai sumber. Terakhir, mengembangkan kerangka dengan memperhatikan ejaan, kohesi, serta koherensi kalimatnya. Demikian tadi materi teks eksposisi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.